Master Teacher, Bab 56, Dikepung, Bagian kedua. Jadi sepertinya dia tidak lemah, tidak heran dia begitu sombong. Melihat nomor 4 dikirim terbang oleh satu telapak tangan, Master Mo yang terdiam sejenak sebelum ekspresinya berubah menjadi lebih ganas. Melambaikan tangannya dengan megah, seolah-olah dia mengendalikan seluruh situasi, dia berkata, namun, keberuntungan kamu berakhir di sini. Setelah itu, ia menoleh ke arah penjual artefak di sampingnya dan berkata, cepat selesaikan. Kita masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Penjual artefak menganggukkan kepala dan maju ke depan. Boom, bahkan sebelum dia menyerang, dia memancarkan aura dari tubuhnya. Ini mirip dengan gunung dan lautan, tak terukur. Jika seseorang menutup matanya, mereka dapat dengan jelas merasakan 10 titik akupuntur di tubuh pihak lain yang menyerap dan memancarkan energi spiritual, masing-masing bersinar terang seperti bintang-bintang. Ahli alam Pixue, Zhang Xuan terkejut. Pada alam Fighter 6 dan Pixue, seseorang mulai membuka titik-titik akupuntur di dalam tubuh mereka untuk menyerap energi spiritual dari dunia dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Pada tingkat kultivasi ini, terlepas dari apakah itu kecepatan reaksi atau kekuatan, mereka akan ditingkatkan secara signifikan. Di Akademi Hongtian, ini adalah tingkat kekuatan yang dimiliki oleh seorang tetua. Sungguh di luar dugaannya bahwa seorang penipu akan memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kamu takut? Jika ya, berlututlah, minta maaf dan ganti kerugian kami. Jika tidak, kematian akan menantimu. Melihat keheranan Zhang Xuan, dia berpikir bahwa dia khawatir akan kekuatannya. Oleh karena itu, dengan teriakan panjang, dia melangkah maju, mengingatkan pada dewa yang mengatur kehidupan dan kematian. Berlutut, minta maaf, menggantikan kerugianmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak sebebas itu untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada penipu. Jika kamu semua memiliki kepentingan seperti itu, kamu semua bisa berlutut kepadaku dan mengganti kerugian aku dari serangan kamu hari ini. Dengan cara ini, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskan kalian semua. Apa yang kamu katakan? Apakah orang ini gila? Master Mo Yang dan pemilik artefak mulai curiga apakah orang ini gila. Orang-orang kami jauh lebih banyak darimu. Selain itu, kami memiliki para ahli alam Pixue di pihak kami. Namun, kau mengharapkan kami untuk berlutut pada pemuda kesepian sepertimu? Untuk apa kamu mencoba bersikap keren? Selain itu, mengganti kerugian kamu atas penyerangan tersebut, kamu telah kehilangan pantatku. Kepala nomor 4 kami masih tertancap di tanah. Jika kita berbicara tentang kerugian kita jauh lebih besar, oke? Berhentilah mengoceh omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Guru Mo yang memberi isyarat. Pemilik artefak menganggukkan kepalanya. Mengerahkan tenaga pada telapak kakinya, dia menyerang ke arah Zhang Xuan dengan jari-jarinya yang terbuka lebar membentuk telapak tangan. Sebelum dia bisa mendekat, desiran angin terdengar, seakan-akan seekor burung elang yang sedang memangsa kelinci. Hal ini memberikan sensasi yang menindas bagi orang lain, tekanan yang sangat besar yang tampaknya tidak dapat mereka tahan. Itu adalah teknik pertempuran nomor 2, Soaring Eagle. Teknik pertarungan ini bisa dianggap lebih unggul bahkan di antara mereka yang berada di tingkat menengah fana. Bukankah itu sedikit terlalu berlebihan untuk menggunakannya untuk menghadapi seorang anak muda? Hehe, itu tidak berlebihan. Anak ini mampu memukul mundur nomor 4 dengan satu pukulan telapak tangannya. Ini menunjukkan bahwa dia juga cukup mampu. Namun, keberuntungannya telah berakhir. Sekarang dia menghadapi elang terbang nomor 2. Melihat pedagang artefak yang mengeksekusi teknik yang luar biasa, para penonton menganggukkan kepala tanda setuju. Soaring Eagle berada di garis depan bahkan di antara teknik pertarungan tingkat menengah yang fana. Saat jurus ini dieksekusi, seseorang akan memancarkan aura yang megah, mengingatkan kita pada seekor elang yang sedang memburu kelinci, membuat lawannya merasa seperti gunung dan lautan, serta perasaan tak berdaya di hadapan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika pemimpin mereka, Master Mo yang bertemu dengannya, dia harus mundur untuk sementara waktu untuk menghindari menghadapinya secara langsung. Elang yang membumbung tinggi, saat pihak lain mengeksekusi teknik pertarungannya, sebuah buku panduan muncul di kepala Zhang Xuan dan tertulis di atasnya adalah kekurangan dan sejarah dealer artefak ini. Memindai dengan kesadarannya, Zhang Xuan menanamkan informasi ini ke dalam pikirannya dan tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Karena kurangnya waktu, ini bukan waktunya baginya untuk merenung. Teknik pertempuran yang dieksekusi oleh pedagang artefak sudah ada di hadapannya.
Teknik bertarung memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan mereka dengan lebih baik, sehingga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai seorang ahli alam Pixue yang telah membuka 10 titik akupuntur, pedagang artefak ini sama sekali tidak lemah. Dilengkapi dengan teknik pertempuran tingkat menengah fana, dia membawa aura yang sangat kuat dan menindas. Mati. Senyum buas muncul di wajahnya, mirip dengan pancaran cahaya bunga. Namun demikian, sebelum bunga ini selesai mekar, matanya melebar dan terdengar teriakan yang mengerikan, "Ah!" Lolongan yang tragis bergema di langit malam, seolah-olah penggiling batu telah menghancurkan telinga seekor anjing. Apa yang terjadi? Pada awalnya, Master Mo Yang dan yang lainnya mengira bahwa Zhang Xuan akan dihancurkan dalam sekejap oleh kekuatan nomor 4. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan berakhir begitu tragis. Mengingat kekalahan nomor 4, mereka dengan cepat menoleh untuk melihat dan pemandangan di depan mereka menyebabkan wajah mereka bergerak-gerak dan mereka hampir pingsan di tempat. Pemuda di hadapan mereka sama sekali tidak menghiraukan keagungan si penjual artefak dan mengirimkan tendangan ke atas untuk menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Kaca, suara telur yang pecah membuat wajah semua orang bergerak-gerak tak terkendali. Suos, saat berikutnya, pedagang artefak dikirim terbang seolah-olah bola karet, menabrak dinding yang tidak terlalu jauh, membentuk kata da. Awalnya, ini seharusnya merupakan kata tai, tetapi dari penampilannya, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Luar biasa, melihat bagaimana dia dapat dengan mudah menendang pedagang artefak alam Pixue yang sedang mengeksekusi teknik pertarungannya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada pihak lain terampil dalam teknik bertarung dan memiliki kecepatan tinggi. Zhang Xuan harus menggunakan beberapa cara untuk melumpuhkannya, dan meskipun demikian, akan membutuhkan beberapa pukulan untuk melakukannya. Namun, dengan perpustakaan jalan surga, dia dapat dengan jelas melihat kekurangan pihak lain. Dengan demikian, menaklukkannya menjadi tugas yang mudah. Dengan satu tendangan, burung itu terbang dan telurnya pecah. Bahkan jika dia adalah seorang ahli alam Pixue, dia tidak terlalu jauh dari kematian karena tendangan itu. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Ayo kita serang dia bersama-sama. Melihat Zhang Xuan memukul nomor 4 ke tanah dan menendang nomor 2 sampai dia tidak lagi memiliki rekannya yang lebih rendah. Tidak peduli betapa bodohnya Tuan Mo Yang, dia jelas mengerti bahwa pemuda di hadapannya tidaklah sederhana, dan tatapan menghina sebelumnya mengeras. Suos, setelah mendengar perintah tersebut, meskipun beberapa orang yang tersisa berkeringat deras dan sensasi mati rasa menyelimuti selangkangan mereka tidak berani melanggar perintah dan melangkah maju untuk mengepung Zhang Xuan. Pergi, seorang di bawah dan beberapa yang tersisa segera menerjang ke depan. Semua jenis serangan yang kuat jatuh tanpa henti ke Zhang Xuan. Zeki mereka menyembur melalui meridian mereka dan kekuatan serangan mereka menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Sama seperti nomor 4 sebelumnya, mereka semua adalah ahli Rana Fighter 5 dan Ding Li. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah mereka lebih banyak dari Zhang Xuan, karena kemampuannya untuk melihat kekurangan orang lain dan kehebatan bertarung di tingkat puncak alam Pixue, mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa hanya ada beberapa serangan ini? Menangkis semua serangan yang datang ke arahnya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhang Xuan, menyebabkan dia berhenti sejenak. Pedagang artefak, yang hanya merupakan orang nomor 2 di antara mereka, memiliki kekuatan alam Pixue. Secara logika, Master Mo yang palsu seharusnya jauh lebih kuat darinya. Namun, mengapa dia tidak menyerang bersama yang lainnya? Jika dia menyerang, mungkin Zhang Xuan akan mengalami kesulitan untuk mengatasi serangan tersebut. Pada saat ia sedang kebingungan menghadapi situasi yang ganjil ini, ia melihat sesosok tubuh yang sudah mundur sejauh 10 meter. Di tengah pelariannya, ia berteriak, "Kalian semua bunuh dia, aku akan segera kembali." Mendengar kata-kata ini, kerumunan orang yang menyerang terhuyung-huyung. Tidak perlu menebak-nebak situasinya. Jelas terlihat bahwa bos mereka, setelah menyadari bahwa situasinya menjadi kacau, meninggalkan mereka dan melarikan diri. Tidak tahu malu, Zhang Xuan berteriak dalam harmoni yang mengejutkan dengan para pendukung lainnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih berteriak-teriak dengan begitu benar. Namun, pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri, meninggalkan bawahannya dalam kesulitan. Tidak heran dia bisa melarikan diri dari kejaran kerajaan Liu Zhu, dia terlalu tidak tahu malu untuk ditangkap dengan mudah. Bab 57. Cincin penyimpanan. Kamu tidak akan lolos dengan mudah. Orang ini mengepung Zhang Xuan,
dan memintanya untuk berlutut dan memberikan kompensasi kepadanya. Tentu saja, Zhang Xuan tidak mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Zhang Xuan melakukan pekerjaan cepat keluar dari beberapa penyangga puncak alam Fighter 5 dan Ding Li dan membalikkan tubuhnya, dia langsung menuju ke Master Mo yang di depannya. Dengan terobosan yang signifikan dalam kekuatan tubuh fisiknya, gerakan tubuh Zhang Xuan mengingatkan kita pada seekor katak. Setiap kali pangkal kakinya menyentuh tanah, dia akan terbang ke depan sejauh 10 meter. Meskipun tidak memiliki teknik gerak kaki, kecepatannya sangat cepat seperti batu karang. Sial, Master Mo yang melarikan diri dengan panik menoleh, hanya untuk melihat pihak lain melayang ke arahnya dengan langkah besar, gerakannya mirip dengan makhluk abadi. Guncangan yang luar biasa menyebabkan dia lupa bernapas untuk sesaat dan dia hampir terjatuh. Dia mengira Zhang Xuan adalah seekor anak domba yang bisa dengan mudah dia remas sampai mati, jadi dia dengan sungguh-sungguh memburunya untuk menghilangkan rasa malu dari kejadian tadi. Namun, tidak pernah dia menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sarang singa. Jika saja dia tahu bahwa Zhang Xuan adalah orang yang tangguh, dia tidak akan pernah datang mencarinya. Menilai dari betapa mudanya orang itu, bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim ibunya, masih tidak masuk akal jika kekuatannya meningkat secepat itu. Master Mo yang merasakan penyesalan yang tak berkesudahan, sampai-sampai pikiran untuk bunuh diri pun muncul di kepalanya. Jika saja mulutnya tidak begitu tidak menguntungkan baginya untuk memilih orang itu dari seluruh kerumunan saat dia menipu yang lain di aula spekulasi harta karun, pihak lain tidak akan mengungkapkan perbuatannya dan dia bisa keluar dari aula dengan sombong di bawah tatapan hormat dari kerumunan orang, meskipun telah menipu uang mereka. Bahkan setelah taktiknya terbongkar, dia bisa saja melarikan diri dari ibu kota, dan tidak akan ada yang terjadi. Namun, dia harus memutuskan untuk membalas dendam. Sekarang, dia tidak hanya gagal membalaskan dendam, sebaliknya, dia menjadi orang yang dikejar-kejar seperti orang yang lemah. Apa-apaan ini? Sungguh, jika seseorang tidak mendedikasikan jiwanya untuk bunuh diri, ia tidak akan mati. Ah, hatiku. Meskipun baru berusia 19 tahun, Zhang Xuan telah mengembangkan seni ilahi jalan surga dan tubuh emas jalan surga. Tubuhnya telah dipelihara oleh Zeki, dibersihkan dari kotoran, dan tulang-tulangnya telah ditempa dan ditempa kembali, menyebabkan dia terlihat lebih muda dari usia aslinya. Sekali lihat, dia terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun. Pada usia seperti itu, rata-rata orang hanya ingin berada di Fighter 1 dan atau 2 dan. Namun, saat mereka semua bergerak, jelas terlihat bahwa bahkan dengan gabungan mereka semua, tidak ada yang bisa menandingi Zhang Xuan. Dengan demikian, sebenarnya akan lebih aneh jika dia tidak memilih untuk melarikan diri. Berhenti, sambil mengeluh dalam benaknya, dia merasakan sensasi menyesakkan di dadanya. Setelah itu, suara datar terdengar dari punggungnya. Boom! Sebelum ia dapat berbalik untuk melakukan serangan balik, ia merasakan rasa sakit yang tajam di bagian tengah sumsum tulang belakangnya. Dia tersandung ke depan dan dengan wajahnya yang bersentuhan dengan tanah, dia terbang ke depan, menciptakan jurang yang dalam di tanah di lintasannya. Wajahku, Master Mo yang hampir menangis. Tanpa melihatnya pun, sudah jelas bahwa wajahnya sudah hancur. Kaca, seakan tidak menyisakan waktu baginya untuk mengasihani diri sendiri, sebuah kaki menginjak kepalanya. Seharusnya kamu memikirkan kemungkinan hasil seperti itu ketika kamu datang untuk hidupku. Zhang Xuan menginjak kepala pihak lain dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dia hanya seorang pustakawan biasa di kehidupan sebelumnya. Namun, sejak menjadi bagian dari dunia ini, dia telah memahami logika kekuatan yang berkuasa di sini. Jika kekuatannya ternyata tidak memadai hari ini, dia mungkin sudah meninggal. Jangan bunuh aku, Tuhan, selama Engkau tidak membunuhku, aku bersedia menyerahkan tabunganku selama bertahun-tahun kepadamu. Dengan jelas merasakan kemampuan pihak lain untuk menghancurkan kepalanya dengan mengerahkan kekuatan melalui kaki yang ada di kepalanya, Master Mo yang bergetar tak terkendali. Membandingkan uang dengan kehidupan, jelas bahwa kehidupan jauh lebih berharga. Oh, kalau begitu, tunjukkan padaku. Aku akan melihat apakah itu cukup untuk membeli nyawamu. Zhang Xuan menjawab dengan hambar. Ya, mendengar kata-kata pihak lain, Tuan Mo yang buru-buru melepas cincinnya dengan jari-jari yang gemetar dan memberikannya kepada Zhang Xuan. Semuanya ada di dalam. Aku mohon Tuan, untuk melihatnya. Di dalam, Zhang Xuan mengerutkan kening. Apa saja yang bisa dipasang ke dalam cincin? Namun, sebagai seorang ahli, dia tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu kepada pihak lain. Pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul.
Cincin penyimpanan tingkat rendah. Memiliki ruang seluas 3 meter persegi di dalamnya. Kelemahan, metode pembuatan yang lebih rendah. Buku ini menjelaskan detail cincin secara menyeluruh. Cincin penyimpanan, siapa sangka penipu raksasa seperti dia memiliki barang sebagus itu. Sepertinya aku telah mendapatkan penghasilan besar kali ini. Ketika melihat-lihat buku-buku di pavilion Compendium Academy, dia menyadari keberadaan harta karun mistis gunung dalam biji. Awalnya, ia mengira bahwa itu adalah harta karun yang jauh dari jangkauannya, dan tidak menyangka bahwa orang ini akan memilikinya. Meskipun ini adalah cincin penyimpanan tingkat rendah, cincin ini harus bernilai setidaknya 500.000 koin emas. Bahkan para sesepuh akademi mungkin tidak akan mampu membeli kemewahan seperti itu. Dia tidak bisa tidak merasa terkejut dengan penipu yang memiliki barang seperti itu. Namun, setelah memikirkan masalah ini, ia pun sadar. Tanpa benda ini, bagaimana dia bisa membawa pergi uang yang dia peroleh? Jika dia membawa tumpukan uang itu, hanya masalah waktu saja sebelum dia ketahuan, ditangkap dan dieksekusi. Sepertinya orang ini telah menghabiskan sebagian besar hartanya hanya untuk membeli ini. Seperti yang diperkirakan Zhang Xuan, wajah sakit hati muncul di wajah lawan bicaranya saat ia menyerahkan benda itu. Mengingat kembali detail cincin penyimpanan dalam buku yang dibacanya mengenai hal itu sebelumnya, ia meneteskan setetes darah segar di atasnya. Weng, dengan sentakan pikirannya, sebuah ruang seluas 3 meter persegi muncul dalam penglihatannya. Tempat itu dipenuhi dengan koin emas, jumlahnya mencapai 100.000. Karakternya mungkin di bawah standar, tetapi dia memiliki cukup banyak tabungan. Tuan, karena kamu telah menerima barang itu, aku mohon kamu mengampuni nyawaku. Melihat pemuda itu, Tuan Mo yang buru-buru berkata, menyelamatkan nyawamu, bukan tidak mungkin bagiku untuk melakukan itu. Jika kamu menyerahkan uang kertas yang diam-diam kamu sembunyikan di tubuhmu, menyelamatkan kamu hanyalah masalah kecil. Zhang Xuan menatapnya dengan senyum cerah. Kamu, dengan mata yang melebar, Master Mo yang terlihat seolah-olah telah bertemu dengan hantu saat ketidakpercayaan menyelimuti wajahnya. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Sebagai penipu yang berpengalaman, dia sudah menyiapkan rencana tindakan jika dia tertangkap. Oleh karena itu, ketika ia melarikan diri, ia diam-diam memindahkan uang kertas yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun ke dalam tubuhnya. Ini juga merupakan alasan mengapa dia dengan murah hati menawarkan cincin penyimpanannya. Tujuannya adalah untuk membuat pihak lain mati rasa, sehingga dia tidak akan melakukan penggeledahan tubuh terhadapnya. Selama dia bisa pergi dengan selamat, bahkan jika dia kehilangan cincin penyimpanan dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya, dengan uang kertas yang dimilikinya, dia bisa hidup tanpa khawatir sebagai orang kaya dan memulai hidup baru. Dia mengira bahwa tindakannya sangat terselubung. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria yang tampak muda ini telah mengetahui tindakannya sejak awal. Bagaimana dia tahu? Bahkan jika dia sangat kuat, mustahil baginya untuk melihat melalui pakaiannya dan melihat uang kertas yang tersembunyi di dalamnya. Suos, tidak mau repot-repot berdebat dengan pihak lain, dengan sebuah cakar, Zhang Xuan merobek-robek pakaiannya, dan sesuai dengan dugaannya, 10 lembar uang kertas terlihat di antara pakaiannya yang compang camping. Masing-masing bernilai 100.000, dan jumlahnya mencapai 1 juta. Sepertinya aku mendapat untung besar kali ini. Gembira melihat jumlah uang yang sangat banyak, mata Zhang Xuan memancarkan cahaya. Aku sudah memberikan semua uangku, jadi kamu bisa melepaskan aku sekarang. Melihat bagaimana pihak lain mengetahui simpanannya yang tersembunyi, Master Mo yang menjadi tidak tenang, aura angku yang sebelumnya hilang tanpa jejak saat tangisan mengancam untuk keluar dari tenggorokannya. Hehe, Yang Mo, seorang penilai magang. Seorang penipu di kerajaan Liuzu yang terkenal sebagai penilai, terkenal karena penipuannya untuk mendapatkan kekayaan dan disukai wanita. Terampil dalam voice of alur, yang memperdaya pikiran orang lain melalui kata-kata, membuatnya lebih mudah untuk meyakinkan mereka. Kaki Zhang Xuan tetap kokoh di atas kepalanya saat dia mengungkapkan informasi yang dikumpulkan pada master ini dari perpustakaan dengan wajah tersenyum. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Siapa kau? Mata Master Mo yang melebar saat seluruh tubuhnya bergetar hebat, saat ketakutan terpancar di wajahnya. Bab 58. Bagaimana dia melakukannya? Beberapa saat yang lalu, ketika simpanannya yang tersembunyi terungkap oleh Zhang Xuan, ia panik, tetapi sebagian masih berpura-pura. Namun, ketakutan saat ini yang dia ekspresikan di wajahnya saat ini benar-benar nyata.
Ia merasakan hawa dingin mengalir deras di sekujur tubuhnya, mengancam untuk membekukannya menjadi manusia salju. Tidaklah aneh jika pihak lain bisa mengidentifikasinya. Lagi pula, dia bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan berantai yang dicari, jadi selalu ada kemungkinan seseorang yang penuh perhatian bisa melihat penyamarannya. Namun, fakta bahwa dia mempraktekkan suara pemikat adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Lauer dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, dia tidak berani mengungkapkan fakta itu kepada siapapun, jadi bagaimana orang ini bisa menyadarinya? Ini adalah buku panduan rahasia yang diperolehnya dengan susah payah dalam suatu pertemuan yang tidak disengaja. Dia telah menyembunyikan fakta ini di lubuk hatinya, dan dengan bangga dia dapat menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui rahasia ini. Namun, pihak lain mengetahuinya. Keterkejutan luar biasa yang dia rasakan saat ini akan membuatnya takut setengah mati. Ada banyak jenis manual rahasia. Ada yang berhubungan dengan tubuh fisik, teknik bertarung, teknik kultivasi. Namun, sebagian besar dapat ditemukan dengan mudah. Jika seseorang harus berbicara tentang manual rahasia yang paling berharga di seluruh kerajaan, kemungkinan besar, posisinya harus diberikan kepada mereka yang berhubungan dengan seni rahasia yang mempengaruhi jiwa seseorang. Voice of Allure adalah seni rahasia jiwa yang sangat rendah. Namun, tidak peduli seberapa rendah tingkatnya, itu masih merupakan serangan terhadap jiwa seseorang. Setelah dieksekusi, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, jika mereka tidak siap, mereka akan tetap jatuh hati. Sebelumnya, dia telah ditangkap oleh seorang ahli fighter 7 dan dia mengandalkan ini untuk membujuk pihak lain agar menyelamatkan nyawanya. Alasan mengapa dia sengaja memohon untuk hidupnya adalah untuk membuat pihak lain mati rasa melalui metode seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya pihak lain tidak terpengaruh oleh tipuannya, dia tampaknya maha tahu, seolah-olah tidak ada sesuatu pun tentang dirinya yang dapat luput dari perhatiannya. Di hadapan Zhang Xuan, dia merasa fasadnya rontok, dan dia berdiri telanjang bulat di hadapannya, tanpa ada satupun yang disembunyikan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Jika beberapa saat yang lalu ia merasa takut, saat ini ia merasa dilanda teror. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana aku mengetahui hal ini, kamu hanya perlu tahu bahwa ini bukan satu-satunya hal yang aku ketahui. Para Mingmen dan semacamnya, aku juga menyadarinya. Aku bisa mengampunimu, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, jika aku mengetahui bahwa kau masih menipu orang lain, mencelakai orang lain, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantimu. Berhenti di situ, Zhang Xuan menendang tubuh lawannya. Kaca, suara seperti telur yang pecah. Penipu yang mau merasakan ledakan keras dari dantiannya, dan kekuatan yang berasal dari kultivasinya selama bertahun-tahun merembes pergi. Tanpa kekuatan, dia tidak berani menipu orang lain meskipun dia menginginkannya. Kultivasiku, merasa kehilangan kekuatannya, yang mau dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak berani membentaknya. Pihak lain terlalu menakutkan. Dia bukan manusia, tapi iblis. Bagaimana mungkin dia berani membalas jika iblis yang merusak dantiannya dan merusak kultivasinya? Enyahlah. Setelah menerima manfaatnya dan berurusan dengan penipu, Zhang Xuan berjalan kembali ke akademi dengan langkah lebar. Pihak lain hanyalah penipu, dia tidak layak mengotori tangannya. Saat itu sudah sekitar pukul 1 dini hari saat dia sampai di asrama. Namun, Zhang Xuan sama sekali tidak lelah. Terlalu banyak hal yang terjadi malam ini, dengan kejadian yang datang silih berganti. Jika bukan karena cheat Library of Heaven's Path yang saleh, Zhang Xuan pasti akan bingung menghadapi situasi tersebut. Mari kita lihat apakah aku bisa mengatur manual teknik kultivasi Fighter 6 dan yang aku dapatkan dari Master Lu Chen. Saat itu, dia terlalu sibuk dengan kultivasi tubuh emas jalan surga, jadi dia belum melihat dengan baik teknik kultivasi Fighter 6 dan sekarang dia memiliki waktu luang, ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk memeriksanya. Segera, metode kultivasi yang benar dari selusin atau lebih manual rahasia diekstraksi. Namun, saat melihatnya, Zhang Xuan merasa kepalanya kembung. Mereka tidak terhubung satu sama lain sedikit pun. Jika aku berkultivasi dengan ini, kultivasi aku pasti akan mengamuk dan aku akan mati. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mungkin memiliki selusin manual rahasia yang dimilikinya, tetapi masih ada terlalu banyak kekurangan di dalamnya. Bahkan jika dia mengekstrak metode yang benar dari mereka, dia masih tidak dapat membentuk kumpulan teknik kultivasi yang lengkap. Faktanya, kumpulan teknik kultivasi yang terbentuk akan diisi dengan lebih banyak celah, sehingga tidak mungkin untuk mengembangkannya.
Lupakan saja, lebih baik aku mencari cara untuk mencari lebih banyak buku panduan terlebih dahulu. Mengetahui bahwa teknik kultivasi tidak dapat digunakan, Zhang Xuan tidak panik. Sebaliknya, dia mengolah kembali teknik kultivasi dari 3 metode pertama yang disusun oleh perpustakaan. Hanya setelah memastikan bahwa kultivasinya telah sepenuhnya menyatu, barulah dia tidur. Zhang Xuan tidak tahu bahwa pada saat dia pergi ke pasar untuk membeli barang, di akademi, halaman belakang penatua Sang Chen hampir meledak. "Kakek, kamu harus memperbaiki keluhanku." Dengan air mata dan ingus yang mengalir di wajahnya, tangisan Sang Bin menggetarkan langit. Sebagai cucu dari seorang sesepuh, ia terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Selain itu, karena berbakat, dia selalu dihormati oleh orang lain. Namun, dia telah mengalami semua kemunduran yang tidak pernah dia alami sepanjang hidupnya sampai hari ini. Sudah menjadi berkat besar bahwa dia belum menjadi gila. Ketika membuat masalah pada seseorang, orang gila berlari keluar dan memukulinya hingga menjadi kepala babi. Saat pergi makan malam, dia melihat Dewi makan malam dengan bahagia bersama pemuda itu. Dia masih bisa menerimanya jika jebakannya gagal dan jika dia mempermalukan dirinya sendiri, tapi... "Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa singa penghancur langit ini sangat patuh? Aku memerintahkannya untuk memberi pelajaran pada Zhang Xuan yang tidak berguna itu, tapi dia tidak hanya tidak menuruti perintahku, dia bahkan memukuliku." Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada saat ini, Sang Bin penuh dengan air mata untuk dirinya sendiri. Singa penghancur langit di hadapannya ini telah menyia-nyiakan keluarganya, namun, pada saat yang genting, tidak hanya tidak mematuhi perintah, bahkan membantu orang luar untuk menyerangnya. Dia merasa ingin merobek rambutnya setiap kali memikirkannya. Biasanya sangat patuh, Sang Chen merasa sedikit canggung. Dia menatap singa penghancur langit di depannya dengan ekspresi bingung. Dia hanyalah seorang penjinak binatang biasa, dan keahliannya di bidang ini tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dia menjinakkan binatang buas, dia hanya bisa berinteraksi dengan mereka dengan pijakan yang sama, dan bukan sebagai tuan dan pelayan. Inilah sebabnya mengapa singa penghancur langit tidak perlu repot-repot memikirkan emosinya dan menebak-nebak pikirannya setiap kali ingin melakukan sesuatu. Namun, bagaimanapun juga, mereka secara kontraktual terkait satu sama lain. Setelah memintanya untuk melindungi cucunya, mengapa ia mendengarkan kata-kata orang luar dan malah menyerang Sang Bin? Roar! Saat melihat Sang Bin, singa penghancur langit mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya, tampak bangga dengan perbuatannya. Melihat ekspresi singa penghancur langit, Sang Bin menerima 10.000 kerusakan internal lainnya. Saat bersama Zhang Xuan, ia menjilat tangan pihak lain dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya dengan hormat, seperti seekor anjing pesek. Namun sekarang, ia bersikap angkuh seperti seorang raja. "Sebenarnya, apakah kakekku pemilikmu atau dia? Uhuk, aku akan membujuk singa penghancur langit nanti saat aku kembali." Melihat hewan peliharaannya berperilaku seperti ini, jelas menolak bekerja sama dengannya, wajah tetua Sang Chen memerah saat dia melambaikan tangan. "Kakek, kali ini, kamu harus memberi pelajaran kepada Zhang Xuan ini sebagai gantinya. Akan lebih baik jika izin mengajarnya dicabut dan dia diusir dari akademi." Mengetahui bahwa kakeknya memiliki hubungan yang setara dengan singa penghancur langit dan tidak dapat memberinya pelajaran, Sang Bin tidak membuang waktu pada masalah ini dan mengertakkan gigi, mengalihkan topik ke arah Zhang Xuan. Seorang sampah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru telah membuatnya sangat malu dan meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, bahkan menyebabkan dia hampir mati. Dendam semacam ini tidak dapat dihapuskan bahkan oleh aliran sungai yang deras. "Yakinlah, aku akan menyelesaikan masalah ini." Tapi Zhang Xuan ini, siapa yang tahu keberuntungan seperti apa yang dia tersandung, dia benar-benar berhasil merekrut 5 siswa. Tanpa alasan yang masuk akal, bahkan bagiku, akan sulit untuk mengeluarkan guru yang terdaftar. Kata penatua Sang Chen, terdaftar di persekutuan guru di benua itu, Zhang Xuan dapat dianggap secara resmi sebagai guru. Bahkan sebagai sesepuh akademi, kepala biro pendidikan, selama pihak lain tidak berdosa besar, dia tidak memiliki hak untuk mengusirnya. Sambil menggelengkan kepalanya, keraguan melintas di matanya. Sebagai seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, semua orang mengira tidak mungkin ada siswa yang mengakuinya. Namun, di luar dugaan mereka, tidak hanya ada murid yang mengakuinya, bahkan ada 5 orang. Selain itu, beberapa di antaranya masuk dalam peringkat 100 besar.
Tidak akan ada yang menyangka jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Bahkan, meskipun telah melihat hasil yang dikumpulkan oleh Biro Pendidikan, dia masih merasa tidak percaya. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Ini benar-benar tidak rasional, bukan? Bab 59. Para siswa yang hiruk-pikuk. Aku sudah menemukan alasan bagi kakek untuk mengambil tindakan. Cao Xiong Laoshi memiliki seorang murid bernama Liu Yang, dan Liu Yang ini dipaksa oleh Zhang Xuan untuk menjadi muridnya. Cao Xiong Laoshi telah mengajukan permohonan pengujian kehendak pencerahan yang akan dilakukan besok. Pada saat itu, selama kakek bergerak, akan menjadi tugas yang mudah untuk melucuti lisensinya. Sang Bin menekan kata-kata ini melalui gigi yang terkatup. Penipuan yang dibicarakan Cao Xiong berubah menjadi pemaksaan melalui kata-katanya. Ada perbedaan yang sangat besar antara kedua kata ini. Penipuan hanya berarti ada sesuatu yang salah dengan kepribadian orang tersebut. Di sisi lain, pemaksaan adalah masalah moral. Paksaan, apa kau yakin? Penatua Sang Chen dibawa kembali. Aku yakin, Sang Bin menganggukkan kepalanya dengan tegas. Jika itu masalahnya, bagaimana kalau begini, besok, aku akan mengundang Penatua Mo untuk menyaksikan prosesnya. Jika hasil dari ujian kehendak pencerahan menunjukkan bahwa Liu yang tidak bersedia menjadi muridnya, maka ada kemungkinan dia akan dicopot dari lisensi mengajarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatua Sang Chen berkata, "Terima kasih, kakek." Kegembiraan terpancar di mata Sang Bin. Dengan adanya guru, muncullah kualifikasi, dan organisasi yang melindungi identitas guru adalah Persatuan Guru. Serikat ini memiliki wewenang untuk memeriksa tindakan para guru, serta mencabut lisensi mereka. Ada organisasi serupa yang disebut Kementerian Pendidikan di dunia Zhang Xuan sebelumnya. Guru adalah panutan. Untuk membimbing siswa di sepanjang jalan mereka, mereka harus terlebih dahulu membuat siswa mengalah kepada mereka, sehingga mereka bersedia belajar dari mereka. Jika mereka memaksa mereka, sehingga menyebabkan siswa menjadi sakit kuning, ada kemungkinan lisensi mereka dicabut. Mengenai cara mengukur apakah seseorang benar-benar bersedia menjadi murid seorang guru, ujian kehendak pencerahan adalah metode yang paling tidak memihak. Anak nakal, kamu mungkin gembira sekarang, tapi mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus bersikap sombong saat izin mengajarmu dicabut besok. Setelah memikirkan bahwa dia akan dapat membalas dendam atas semua dendam di masa lalu, Sang Bin mengepalkan tinjunya tanpa sadar dan gelombang kegembiraan menjalar ke seluruh tubuhnya. Zhang Xuan tidak tahu bahwa seseorang telah menyiapkan siasat untuk melawannya. Setelah istirahat semalaman, dia merasa berenergi. Melihat ke cermin, dia menyadari bahwa setelah berkultivasi tubuh emas jalan surga kemarin, tubuhnya menjadi lebih putih dan halus, mirip dengan bayi. Tidak ada satupun bekas luka atau semacamnya di tubuhnya. Secara keseluruhan, dia juga terlihat jauh lebih muda. Mereka yang tidak menyadari identitasnya bahkan mungkin mengira dia adalah seorang siswa. Lumayan, katanya sebelum menuju ke ruang kelas dengan langkah gontai. Sesampainya di ruang kelas, hal pertama yang ia perhatikan adalah interior ruangan telah dibersihkan dengan rapi oleh kelima muridnya, dan bahkan air minum pun sudah direbus. Wang Ying, Liu Yang, Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao semuanya bersemangat. Mereka semua menatap Zhang Xuan dengan tatapan penuh hormat dan kegembiraan. Awalnya, beberapa siswa ini mengira bahwa mereka telah tertipu dengan mengakui seorang gurunya kali mengikuti ujian kualifikasi guru sebagai guru mereka. Namun, setelah pelajaran kemarin, mereka menyadari bahwa meskipun reputasinya buruk, dia adalah sosok yang sangat cakap. Perasaan ini beresonansi terutama bagi Wang Ying. Setelah membacakan teori-teori yang dibicarakan gurunya kepada ayahnya dan para tetua keluarga, mereka semua memujinya. Bahkan, ada beberapa bagian yang tidak mampu mereka pahami. Setelah itu, mereka bersikeras membawa Wang Tao untuk mengakuinya sebagai gurunya. Dari kejadian ini saja, standarnya sudah jelas terlihat. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa senang ketika memiliki orang seperti itu sebagai guru mereka? Sepertinya semuanya sudah beres hari ini. Zhao Ya, ambil ramuan obat ini, hancurkan menjadi bubuk dan telan bersama air. Juga, ini adalah teknik kultivasi yang baru saja aku tulis tangan. Jika kamu berkultivasi dengan metode yang tertulis di atasnya, kamu akan dapat pulih sepenuhnya dalam 3 hari atau lebih. Melihat ekspresi yang tercermin di mata semua orang, mustahil bagi Zhang Xuan untuk tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sambil menganggukkan kepalanya, dia memberikan rumput ibu matahari yang dingin, yang dia beli kemarin malam, dan sebuah buku kepada Zhao Ya. Penyakit Zhao Ya disebabkan oleh kultivasi teknik kultivasi yin murni.
Setelah menjelajahi semua buku di pavilion kompendium guru, Zhang Xuan menggunakan perpustakaan jalan surga untuk mendapatkan solusi untuk masalahnya. Meskipun teknik kultivasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan seni ilahi jalan surga miliknya, itu masih merupakan keterampilan yang berasal dari ekstraksi esensi dari 10 buku yang berbeda, dan masih sangat berharga. Masih ada kekurangan di dalamnya, tetapi yang tersisa tidak terlalu memengaruhi keseluruhan situasi. Ya, Zhao Ya mengambil ramuan obat itu dan meletakkannya ke dalam pelukannya sebelum dengan santai membuka buku itu. Dia memperhatikan bahwa tintanya masih segar, dan jelas bahwa itu baru saja ditulis. Setelah melihatnya sekilas, matanya melebar dan dia menatapnya dengan tidak percaya. Zhang Laoshi, meskipun aku baru di sini, aku telah mendengar sebagian besar manual rahasia terkenal di akademi. Buku panduan ini beberapa kali lebih luar biasa daripada jurus gadis murni giok putih milikku. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Lebih jauh lagi, kenapa tidak ada nama di buku ini? Sebagai putri dari seorang penguasa kota, Zhao Ya memiliki banyak sekali koleksi buku di rumahnya. Dia telah melihat-lihat banyak manual rahasia yang berbeda, yang membantu membangun mata batinnya. Buku di tangannya ini jelas beberapa kali lipat lebih kuat daripada keterampilan gadis murni giok putih yang dia kembangkan sebelumnya. Namun, mengapa dia belum pernah mendengarnya? Setiap kali seseorang menyalin sebuah teknik kultivasi, ia akan selalu menuliskan nama penciptanya. Namun, tidak ada sedikit pun informasi tentang penciptanya yang dapat dilihat pada buku ini, menyebabkan Zhao Ya bingung. Oh, buku ini adalah sesuatu yang baru saja aku susun dan tulis berdasarkan kondisi fisikmu, jadi tidak ada namanya. Jika kamu merasa sulit untuk menyebutnya seperti itu, kamu bisa menamainya sesukamu, kata Zhang Xuan. Perpustakaan Jalan Surga mengekstrak bagian yang benar dari setiap manual rahasia dan menyusunnya menjadi sebuah buku. Buku yang disusun oleh perpustakaan tidak memiliki nama, dan dia juga tidak bisa repot-repot menamainya. Jadi, dia memberikannya kepada Zhao tepat setelah dia dengan santai menyalinnya. Dia tidak menyangka Zhao Ya akan menanyakannya, jadi dia menjawabnya dengan santai. Apa, guru, menulisnya sendiri? Ini berarti, ini adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh guru? Tidak hanya Zhao Ya yang terkejut, yang lainnya juga melebarkan mata dan mereka semua hampir pingsan di tempat. Setiap orang yang berhasil menciptakan suatu teknik kultivasi adalah tokoh-tokoh setingkat Grandmaster, para ahli yang meninggalkan jejak dalam sejarah. Guru mereka yang tidak jelas saja mampu menciptakan sebuah teknik kultivasi. Apalagi yang sedemikian canggih, apakah kamu sungguh-sungguh? Kamu bisa bilang begitu? Perpustakaan Jalan Surga tidak dapat dijelaskan, dan buku-buku ini muncul entah dari mana. Jadi, tidak masalah apakah Zhang Xuan mengatakan apakah dia yang menciptakannya atau tidak. Tanpa memikirkannya, dia dengan santai menganggukkan kepalanya. Luar biasa. Jurus gadis murni giok putih, jurus ini diciptakan oleh seorang ahli alam fighter 8 dan Zongshi dalam keluarga kami. Bagi guru yang mampu menciptakan teknik kultivasi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dari ini dengan begitu mudah, sebenarnya seberapa kuatkah dia? Melihat dia mengakuinya, kelima siswa merasa hampir gila. Sejak berdirinya Akademi Hongtian, hanya ada sedikit orang yang telah berhasil menciptakan teknik kultivasi selama 1 abad sejarahnya. Setiap orang dari mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki reputasi dan berpengaruh. Namun, guru mereka sendiri juga mampu melakukan hal yang sama. Mereka merasa pusing dengan rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya. Selanjutnya, yang paling penting dari semuanya, apa yang baru saja dikatakan oleh Zhang Laoshi? Dia mengatakan bahwa, jika kamu merasa sulit untuk menyebutnya seperti itu, kamu bisa menamainya sesukamu. Sial. Setiap master telah melalui banyak hal untuk menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai harta karun mereka dan hanya mewariskannya kepada murid-murid utama mereka. Namun, setelah menciptakan teknik kultivasi, Zhang Laoshi ini tidak hanya dengan bebas memberikannya kepada orang lain, dia bahkan malas menamainya, membiarkan murid-muridnya menamai mereka sesuka hati. Kita harus tahu bahwa generasi mendatang cenderung hanya mengingat orang yang menamai keterampilan tersebut, bukan penciptanya. Kesempatan yang luar biasa untuk meninggalkan jejaknya dalam sejarah, tetapi ia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Bukankah dia terlalu acuh tak acuh terhadap kesuksesan materi? Perilaku seseorang tidak bisa lebih mulia dari itu. Tidak heran jika Zhang Laoshi masih tetap menjadi sosok yang tidak dikenal meskipun ia sangat cakap, bahkan menyandang predikat sebagai guru terburuk di akademi. Siapa sangka bahwa dia adalah orang yang begitu mulia,
orang yang memandang ketenaran sebagai kotoran. Zhang Laoshi. Saat memikirkan hal ini, mata kelima siswa memerah. Mereka begitu terharu hingga hampir menangis. Ada apa dengan kalian semua? Melihat murid-muridnya yang masih bersikap normal beberapa saat yang lalu tiba-tiba menatapnya dengan mata memerah, Zhang Xuan bingung. Para siswa ini, mungkinkah mereka menjadi gila pada saat yang sama? Bab 60. Pribadi yang terbesar. Zhang Xuan adalah seorang transenden, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa menciptakan teknik kultivasi akan menghasilkan keheranan dan keributan seperti itu? Karena itu, dia tidak dapat memahami alasan di balik ekspresi para siswa. Dengan wajah tenang, dia mengeluarkan buku lain. Liu Yang, buku panduan ini adalah sesuatu yang baru saja aku tulis berdasarkan situasimu. Kembangkan sesuai dengan itu, dan tangan kanan kamu akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan atau lebih. Bahkan sebelum ada yang bereaksi, dia mengeluarkan beberapa buku lagi dan membagikannya. Yuan Tao, kau memiliki kemampuan bertahan yang baik. Buku yang aku berikan padamu sebelumnya adalah teknik kultivasi fundamentalmu, sementara yang ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bertahanmu. Wang Ying dan Zheng Yang juga, aku telah mengumpulkan karakteristik unik kalian dan menulis sebuah buku untuk kalian berdua. Jika kalian berdua berlatih sesuai dengan itu, kultivasi kalian akan meningkat dengan cepat. Karena mereka semua adalah murid-muridnya tentu saja, ia tidak bisa mengistimewakan satu orang lebih dari yang lain. Dengan demikian, ada hadiah untuk masing-masing dari mereka. Teknik-teknik kultivasi ini dibuat dengan menggabungkan beberapa buku panduan rahasia dari Pavilion Rangkuman Guru dengan menggunakan perpustakaan Jalan Surga. Mereka dirancang khusus untuk Wang Ying, Liu Yang dan yang lainnya berdasarkan kondisi fisik mereka. Masih ada kekurangan di sana, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan buku panduan rahasia lainnya. Buku panduan rahasia ini, sungguh teknik kultivasi yang mengesankan. Terlepas dari apakah itu Wang Ying, Liu Yang atau Zheng Yang, mereka semua adalah orang-orang yang mampu mengetahui nilai sebuah buku panduan. Hanya dengan melihat buku panduan tanpa nama ini, semuanya bergetar hebat karena gelisah. Buku panduan ini dapat dikatakan disesuaikan dengan sempurna untuk mereka, belum lagi betapa sangat tinggi tingkatannya. Membandingkan manual yang baru saja mereka terima dengan yang mereka kembangkan sebelumnya, yang lain seperti sampah di antara sampah, sama sekali tidak ada cara untuk menyatukan keduanya. Guru, buku-buku ini, bolehkah kami menamainya? Tidak dapat menahannya lagi, Wang Ying bertanya. Silakan saja. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Murid-muridnya saling menatap satu sama lain, kepalan tangan mereka tanpa sadar mengepal erat. Menulis satu teknik kultivasi saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, untuk menulis 5 di antaranya, dan setiap teknik disesuaikan untuk masing-masing teknik, bahkan memungkinkan mereka untuk menamai teknik mereka sendiri. Kemampuan dan kemurahan hati ini, hal ini tidak pernah terdengar di seluruh Akademi Hongtian. Inti dari semuanya adalah bahwa teknik kultivasi ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak peduli seberapa luas pengetahuan seseorang dan seberapa tercerahkannya seseorang terhadap jalan kultivasi, mereka pasti akan mengeluarkan banyak usaha untuk menciptakannya. Sangat mungkin dia tidak tidur sepanjang malam. Guru mereka tetap terjaga sepanjang malam untuk melatih teknik kultivasi ini untuk mereka, namun mereka meragukan apakah guru mereka memiliki kemampuan untuk membimbing mereka. Ini juga, mata para murid kembali memerah. Sentimen ini, setara dengan mengubah seluruh hidup mereka. Terima kasih, Guru. Mereka berlima berlutut secara bersamaan. Menatap Zhang Xuan yang berdiri di depan mereka, tekad yang tak tergoyahkan muncul di mata mereka. Zhang Laoshi, tenanglah. Kami berjanji tidak akan pernah membocorkan teknik kultivasi ini keluar. Siapapun yang membocorkannya akan menerima hukuman apapun yang kamu berikan dengan sukarela. Jangan pernah membocorkannya. Baiklah. Teknik kultivasi yang dibuat menggunakan perpustakaan Jalan Surga ini sangat jauh dibandingkan dengan seni ilahi Jalan Surga, jadi Zhang Xuan tidak terlalu mempermasalahkannya. Pada saat ini, mendengar murid-muridnya mengucapkan kata-kata ini, dia menyetujuinya dengan santai. Inilah watak seorang master sejati. Melihat Zhang Laoshi yang tidak peduli dengan masalah ini, para siswa dengan sukarela mengalah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan master? Ini adalah seorang master. Siapa orang yang paling hebat? Dia, untuk menjadi cakap tetapi rendah hati, disalahpahami tetapi tidak gentar, dipermalukan tetapi tenang dan tenang dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba. Memiliki guru seperti itu adalah berkah yang luar biasa bagi mereka. Zhang Xuan tidak tahu bahwa pada saat ini,
dia telah naik dari peringkat manusia biasa menjadi dewa di dalam hati murid-muridnya. Setelah menginstruksikan semua orang untuk berkultivasi sesegera mungkin, Zhang Xuan bebas sekali lagi. Seorang guru seharusnya tidak mengawasi murid-muridnya, melainkan membiarkan mereka berlatih dan belajar sendiri. Seorang guru hanya bertanggung jawab untuk menunjukkan kesalahan mereka dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Sekarang mereka semua memiliki teknik kultivasi yang sesuai. Selama mereka mengkultivasikan seperti biasa, mereka akan dapat mencapai hasil yang dapat diterima. Keraguan muncul di wajah Sen Biru yang tanpa celah. Namun, memikirkan keajaiban yang ditunjukkan pemuda itu kemarin, rasa ingin tahunya kembali membara dan dia dengan mantap berjalan mendekat. Dia adalah Dewi Akademi, idola semua guru dan siswa laki-laki. Setiap hari, jumlah bunga dan hadiah yang diberikan oleh para guru dan siswa kepadanya tidak terhitung jumlahnya. Meski begitu, dia acuh tak acuh terhadap hal itu dan tidak pernah mencoba mendekati guru lawan jenis sendirian. Namun, pemuda yang kemarin menarik perhatiannya seperti sebuah misteri, membuatnya berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa. Bahkan, dia tidak bisa melakukan pelajaran dengan baik pagi ini karena hal itu. Aku hanya pergi untuk mengeksposnya. Tidak ada alasan lain untuk itu. Menemukan alasan untuk dirinya sendiri, dia menghela napas lega dan terus maju dengan langkah besar. Berbicara tentang Lao Shi Zhang Xuan ini, dia telah mengenalnya sejak lama. Namun, karena dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengannya, dia tidak terlalu tahu banyak tentangnya. Meski begitu, berdasarkan deskripsi orang lain, hanya ada 3 kata sifat untuk menggambarkannya. Terburuk, terburuk, dan terakhir, masih terburuk. Dia terkenal sebagai guru terburuk di akademi. Selama ini, dia juga berpikir demikian. Namun, kemarin pikirannya terbalik. Dia dapat mengingat semua isi buku hanya dengan membolak-baliknya. Meskipun mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, ia mampu memberikan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Hanya dengan menyantap makanan, dia menyadari bahwa dia adalah seorang gourmet. Selain itu, untuk dapat membujuk singa penghancur langit agar mau mendengarkannya dengan mudah. Apa yang dulunya merupakan guru terburuk di matanya, kini menjadi sebuah teka-teki. Ketidakpahaman menyelimutinya, tidak peduli bagaimana dia merenungkannya. Lupakan saja, aku akan berhenti memikirkannya. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan jawaban darinya. Sambil tertawa dingin, ia mengangkat wajahnya yang seperti batu giok. Barulah dia menyadari bahwa dia sudah berdiri tepat di depan ruang kelas Zhang Xuan. Saat dia akan masuk, dia melihat seseorang yang mirip mumi berdiri di luar pintu. Yao Han berada dalam dilema. Kemarin, ketika dia bergerak dan meraung di depan umum pada Zhang Xuan di ruang kelas, dia ditegur oleh nyonya muda ketika mereka kembali. Setelah itu, ketika dia kembali ke tempat tinggalnya di malam hari, dia memikirkan masalah ini dan kemarahannya memuncak. Asal mula kekacauan ini adalah sampah seorang guru, Zhang Xuan. Jika bukan karena dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada nyonya muda, menyebabkan nyonya muda itu diperas olehnya, bagaimana mungkin wajahnya memerah total saat dia bersikeras untuk menjadi muridnya? Jika bukan karena itu, dia tidak akan dipukuli sampai sedemikian rupa ketika dia pergi untuk menyerangnya di malam hari. Karena tidak dapat membujuk nyonya mudanya, niat awalnya adalah untuk memberitahu penguasa kota tentang masalah ini, sehingga dia dapat melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini. Namun, kota Bayu sangat jauh, dan bahkan kuda terbaik pun membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk perjalanan 2 arah. Jika dia benar-benar pergi, bagaimana jika guru binatang itu melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Jika demikian, bahkan jika dia mati, akan sulit baginya untuk menelan kesalahan. Apa yang harus aku lakukan? Nyonya muda pasti tidak akan senang denganku jika aku menerobos masuk sekarang. Namun, jika aku tidak menerobos masuk, dia mungkin akan diganggu dan disakiti. Begitu saja, Yao Han berdiri di pintu masuk untuk waktu yang sangat lama, bingung. Siapa kamu? Sementara ia masih dalam dilema di antara 2 tindakan yang harus diambil, terdengar suara seperti suara burung oriole. Mengangkat kepalanya untuk melihat, ia melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan ekspresi bingung. Wanita cantik ini berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Ia mengenakan jubah ungu muda yang menonjolkan sosoknya yang anggun dengan sempurna. Dengan kulit sehalus krim, meskipun tidak banyak bergerak, ia tetap terlihat sangat cantik. Aku rasa tidak perlu bagiku untuk memberitahu kamu siapa aku. Apapun yang terjadi, Yao Han adalah seorang veteran yang telah mengalami dunia yang keras. Oleh karena itu, ia pulih dengan cepat dan bersemangat.
Kau hanyalah seorang gadis kecil, sedangkan aku adalah kepala pelayan dari kediaman Tuan Kota Bayu. Apakah kamu layak meminta aku melaporkan identitas aku kepadamu? Selain itu, yang paling penting dari semuanya, bagaimana aku bisa berani menyatakan identitas aku dalam keadaan seperti itu? Menolak untuk mengidentifikasi dirimu? Lalu, apa yang ingin kamu lakukan di sini dengan menutupi wajahmu? Wanita cantik itu mengerutkan kening. Gedeng, jantungnya tiba-tiba berdebar dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Orang ini, tidak mungkin begitu. Dia disewa oleh Sang Bin untuk memberi pelajaran pada Zhang Xuan.